menurut Anda apa yang bisa dilakukan? Anda appreciate sebagai anak muda pembangunan infrastruktur Papua, Anda appreciate. Tapi buat Anda sendiri, apa catatan kritis yang harus diselesaikan pemerintah untuk Papua? pusat maupun pemerintah daerah ya Mbak, bukan semua diserahkan kepada pemerintah pusat, saya tidak setuju. Jadi pemerintah daerah juga harus fokus bahwa banyak banget dana otsus yang turun ke Papua. Besar sekali nilai yang otsus turun ke Papua. Tolong jangan semua masalah diminta untuk Pak Jokowi selesaikan, tidak, karena ada pemerintah provinsi ya, Pemprov. Saya mau tekankan di sini yang dua hal kritis yang menurut saya perlu untuk dikritisi dan perlu untuk dibangun adalah kesehatan dan pendidikan, Mbak. Kesehatan ini banyak sekali korban jiwa orang ketika mau melahirkan itu karena tidak ada klinik-klinik dimanapun, akhirnya meninggal karena pembangunan yang berpihak kepada perempuan. Betul, itu pertama. Yang kedua pendidikan. Kalau mau SDM meningkat harus disamaratakan fasilitas yang ada di Papua, guru, sekolah semua harus sama dengan di Jawa. Saya dulu waktu pindah dari Papua ke Jawa, yang saya di Papua ranking 1 terus ke Jawa saya turun sekali karena fasilitasnya tidak sama. Jadi kalau mau standar pendidikannya harus disamakan dengan Jawa, maksudnya di kota besar ya. Jadi menurut saya dua hal ini yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting untuk hak hidup, itu hak pendidikan, hak kesehatan juga termasuk di bawah untuk hak asasi manusia. Itu menurut saya. Alfi? Ya, saya setuju dan tidak ada yang lebih menyedihkan daripada ibu yang menguburkan anaknya dan banyak kematian di Papua, banyak penyiksaan di Papua. Karena itu pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan harus disertai dengan keadilan. Ada penegakan hukum dan tidak ada lagi rasisme di dalam penegakan hukum sehingga kita bisa menghentikan korban-korban jiwa dari kawan-kawan Papua selanjutnya. Betul. Bu Frida. Oke, terima kasih Kak Rosi. Saya menekankan pada pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kelompok perempuan di pesisir. Selama ini sentuhan-sentuhan harus juga memberikan perhatian yang serius kepada kelompok perempuan yang di pesisir karena mereka garda terdepan di wilayah perairan Republik Indonesia. Kepada mereka Pak Jokowi pasti bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dengan membangun infrastruktur yang ramah perempuan. Kemudian kembangkan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan kearifan lokal yang sudah ada, yang sudah dimiliki oleh kaum perempuan. Kemudian kalau Pak Jokowi sudah boleh menanam jagung, maka saya membayangkan Pak Jokowi akan mengekspor sagu dari tanah Papua menjadi produk unggulan karena sagu menjadi produk yang benar-benar nyata ada di tanah Papua. Jaga hutan, jaga orang Papua, dan jaga bangsa Indonesia. Terima kasih Kak Rosi. Terima kasih Bu Frida, itu rasanya penutup yang tidak usah ditambahkan yang lain. Izinkan saya memberikan penutup ini hanya untuk kaum perempuan. Karena pembangunan untuk Papua sejatinya adalah juga pembangunan untuk mama-mama Papua yang melahirkan generasi-generasi masyarakat Papua di masa yang akan datang. Mbak Rosi. Oke, Bung Niko. Ya. Satu saja. Iya. Menutup saya, Presiden Joko Widodo buka ruang dialog dengan masyarakat adat Papua secara terbuka dan selesaikan semua pelanggaran masa lalu. Kemudian yang kedua, pembangunan itu harus berangkat dari kebutuhan masyarakat adat Papua. Dari apa yang mereka pikirkan dan mimpi mereka tentang masa depan mereka. Yang ketiga adalah pengakuan hak, berikan pengakuan hak. Tahun ini harus ada hutan adat yang diakui. Batasi KLHK, tidak boleh KLHK lagi membatasi masyarakat adat Papua punya hutan. Biarkan mereka punya hak dan menguasai dan mengelolanya untuk masa depan mereka. Karena mereka lebih mampu mengelolanya daripada negara. Kemudian yang terakhir adalah hentikan semua bentuk investasi yang berbasis lahan, investasi yang berbasis sumber daya alam yang sifatnya merusak alam Papua dan merampas hak-hak masyarakat adat Papua. Itu penutup dari saya. Dengan demikian maka masa depan kita menjadi lebih jelas dengan komitmen deklarasi Manokwari Papua 2100 dan Papua yang berkelanjutan itu akan terwujud di atas tanah yang diberikan oleh Tuhan ini, tanah yang telah diberkati dan surga kecil yang katanya jatuh ke bumi. Amin. Karena Anda saya berikan kesempatan sedikit saja ya Bung Abalin ya. Itu saya mau bilang bahwa mulai dari PON adalah spirit perubahan Jokowi menggaungkan kemajuan dari wilayah Indonesia Timur, dan karena itu saya mau bilang kepada teman-teman semua, tunggu waktu yang tepat. Di masa-masa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo, beliau akan buktikan itu
karena beliau telah memulai dengan PON 20 di tanah Papua dalam catatan sejarah Republik Indonesia untuk pertama kali. Ya. Itulah panggung keadilan, panggung kebersamaan, panggung kesetaraan, dan menghapuskan diskriminasi dilakukan dalam kebawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan hati dia membangun tanah Papua dari wilayah timur. Terima kasih, Bung Salam dan Abalin. doa. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi Malam hari ini wabarakatuh. dititipkan pesan, begitu banyak pesan kepada Anda, Bung Abalin, staf ahli di KSP. Dan yang paling penting juga jangan lupakan masyarakat adat. Dan bagi kami, kaum perempuan yang ada di panggung ini. Dan juga Kami banyak anak Papua, Kakak di Rosi. Kami daerah anak lain. Papua. Pembangunan harus memiliki keberpihakan pada perempuan, Ya. pada mama-mama Papua.